siapa takut. Aku lo sampai jam 3 mungkin lo sanggup aku. Bener, ini saya belum nerangin kerja yang berkah, saya belum nerangin ketakwaan yang bagaimana kerja didasari dengan ketakwaan. Sampai pun saya itu punya slogan dalam menanamkan takwa dengan tawa. Kan salah satu cover majalahnya itu ada Anwar Zahid, menanam takwa dalam tawa, kayak gitu. Ya, memang prinsip saya seperti itu. Islam zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu, cara penyebarannya gitu loh. Kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan, betul? Sekarang ini kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Dulu ketika kita masih kecil sama anak-anak kecil sekarang beda banget, kurang nemen, beda bingit. Amat beda. Dulu suasana agamis luar biasa. Kalau habis maghrib di kampung-kampung itu dari rumah warga itu yang terdengar bacaan Al-Quran. Dari masjid itu ada maulid ad-dibai, maulid ar-banjani, bacaan sholawat, qasidah burdah, macam-macam. Ini ibu-ibu ada yang ngafalin sifat 20, ada yang baru belajar baca Al-Quran. Alif ba ta sajim ha kha dandang rusak dal dal ro za sin sin sodot alif ka alif kasra i alif doma u bakat kaba bakas robi bak doma bu alif yang sukun fatkah ai lam fa sukun fatkah laf yang doma yu alif yang sukun fatkah ai mem sin sukun kasrah mis yang doma yu mem fatkah ma tak fatkah ta mem doma mu matamu dewe mau di mata-mata dulu begitu. Kamu coba sekarang, kalau habis maghrib dari rumah-rumah warga itu yang terdengar suara bacaan Quran atau suara televisi? Banyak yang mentelingi Al-Quran atau banyak yang nonton sinetron? Subhanallah, padarna wiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Nanti disambung di belakang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini udah mulai keliling? Woi. Sholawat. Sholawat apa en? Minum dulu. Sholawatan apa? Salatullah salamullah wala ta'a rasulillah salatullah ala sama-sama sambil bersolawat sambil berinfak. Salatullah ala rasulillah salatullah salamullah tawassalna wa min hadi rasulillah wa kulli mujahidillah
ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sambil jalan saya lanjut ngajinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, bisa-bisa di akhirat masuk neraka kecuali satu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Yang kedua, banyak melakukan amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Amanu wa amilus. Tolong dijawab, amanu wa amilus. Ini nggak bisa dipisah antara iman dengan amal soleh. Loro ning atunggal. Kesatuan yang satu dengan yang lain nggak terpisahkan, seperti dua sisi mata uang, satu dengan yang lain saling melengkapi. Kode karo uyah ambe asin. Namanya uyah pasti asin, betul? Walaupun tidak semua yang asin itu uyah. Contohnya umbel. Beriman dan banyak beramal soleh. Udah siap ngajinya? Udah siap ngajinya? Beriman dan beramal ini gak bisa dipisah. Kenapa? Orang itu gak akan mungkin bisa melakukan amal soleh kalau gak punya iman. Mbah rati gatekno aku ngomong. Angen-angen kaya wong bentos wis. Ya kalau nggak ada yang merhatiin aku ada di sini aja. Orang itu tidak mungkin melakukan amal soleh kalau nggak didasari dengan keimanan. Beriman dan beramal soleh. Sehingga kalau orang amalnya jelek, nggak mungkin dong kalau dia punya iman. Nggak ada alasan, jangan dibenarkan kalau ada orang ngomong, wah meskipun dia itu korupsi, tapi dia imannya kuat kok. Dia emang korupsi, tapi sebenarnya dia imannya sangat kuat. Ya nggak bener itu, kalau imannya kuat nggak mungkin korupsi. Dia emang nyuri, tapi aslinya imannya kuat. Ya nggak bener lah, kalau imannya kuat ya nggak mungkin nyuri. Wah dia terima ke. Makasih. Apa ngomong ke Mayu? Matur suwun. Orang kalau banyak amal solehnya itu akan semakin tebal keimanannya. Semakin banyak melakukan amal soleh, semakin kuat keimanannya. Makanya antara iman dengan amal soleh itu tidak mungkin dipisah. Dia emang nggak pernah sholat, tapi imannya kuat, bener apa enggak? Ramadan emang dia juga gak puasa, tapi meskipun begitu dia imannya kuat. Nggak bener kayak gitu. Lah kalau imannya kuat ya selalu sholat. Kalau imannya kuat ya rajin puasa, banyak berzikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbah gak dikatek ya wis penting aku ngomong, tak anggap siaran radio. Maka di zaman dimana banyak perubahan, zaman boleh berubah tapi akidah jangan sampai goyah.
Ini di akhir-akhir ini saya lebih banyak menekankan ini, termasuk menjadi warga negara yang baik. Harus kita tanamkan betul prinsip hidup kita. Zaman boleh berubah tapi akidah jangan sampai goyah. Oke? Karena orang di akhir zaman ini seperti daun kering, kayak godong garing. Tahu godong garing? Biar daunnya kering, asal cintamu padaku jangan sampai kering. Aman-aman. Zaman gak konsen gitu, aku ngomong sampai ngotot-ngototi koyo ngene sampean gak gatekke. Gatekke, Pak. Paling sakit tuh ketika cintaku nggak dibalas sama kamu. Paling sakit. Aku jauh-jauh datang ke sini itu karena apa kalau nggak demi kamu? Woi. Woi, sampean rungokke, mohon maaf. Woi. Orang zaman akhir ini modele koyo godong garing. Tahu godong garing? Ya namanya godong garing, dikumpulke gampang, disaponi gampang lumpuk. Tapi kemeresek. Namanya daun kering, disaponi gampang, lumpuk, tapi suarane kemeresek. Makanya lek sekedar kepengen ngumpulke makhluk-makhluk koyo ngene iki gampang. Bikin brosur, kasih fotonya Anwar Zahid, ngumpul kabeh wis. Tapi apa yang terjadi setelah melumpuk? Kemeresek. Kok tambah ganteng ya? Ayo ngomong ke GR. Aku lo ngerti dirasani. Apa sih ngerasani? Tambah ganteng ya. Ya kayak gitu, kemeresek kayak gitu. Ada masalah dikit aja mesti umek. Ana masalah titik mesti umek apa maneh lambe-lambe kudungan. Kayak ketemu sak genge ngono. Dah tahu belum? Apa? Masa sih belum dengar? Belum. Jangan bikin penasaran. Apa? Daun kering dikelompoknya gampang, tapi kemeresek ditaleni angel. Memang daun garing ditaleni angel, jadi gak gampang dikelompok. Tapi suarane kemeresek katik ditaleni angel, gak bisa diikat. Orang sekarang kalau disuruh dari siji ngono ku angel, apalagi kalau udah prinsipnya nggak sama. Kalau nggak seperti aku ya enggak lah. Itu tanda bahwa orang itu wawasannya masih sempit. Orang kalau wawasannya luas, sikapnya pasti luwes. Tak baleni iki tulisan logone status Facebookmu. Orang itu kalau wawasannya luas pasti sikap hidupnya luwes. Ada orang yang modelnya itu kewolot, kalau nggak gini nggak, kalau nggak seperti ini salah. Kalau itu tanda bahwa dia pandangannya masih picik. Coba kayak matanya picik barang ngono, pandangannya masih picik, ilmunya masih dangkal, wawasannya masih sempit. Kalau nggak seperti ini nggak, kalau nggak seperti nggak. Kalau wawasannya luas, dia pasti sikapnya luas. Woi. Wali Songo itu kurang pandai gimana? Hafal Quran semua, hafal hadis luar biasa. Tapi menghadapi masyarakat Indonesia yang waktu itu masih belum ngaji, masih belum doyan nama dalil, luas. Nggak kok langsung dihantam ke Romo pakai dalil, ketemu orang golet cene. Kena sallallahu alaihi wasallam nggak doyan. Ya luas. Sukanya apa sih masyarakat ini? Oh, sukanya kesenian. Ajarkan agama melalui kesenian. Itu merupakan ulasan dan rangkuman dari berbagai macam dalil yang dihimpun dalam bentuk seni, dirangkum dalam bentuk seni, gitu loh. Senengane tembang, yo kasih tembang. Tembang itu nanti isinya dalil, isinya ayat-ayat Quran yang dikupas. Isinya hadis, gitu loh. Woi. Woi. Ibarat gini loh, ada orang nggak suka duren. Wonten boten sing gak doyan duren? Yang datang di sini ada nggak yang nggak suka duren? Ilat kere. Loh iya kan, itu
namanya ilat kere. Orang yang nggak suka duren, ya jangan disuguhi dalam bentuk duren. Memang dia nggak suka kok, gak doyan duren ya disuguhi duren. Oh mampu ya bos. Jangan, agar duren itu bisa dikonsumsi, ya diolah dalam bentuk lain dong. Baunya masih Bapak. Dalam orkestra bentuk yang lain, diracik, dikemas. Ayo bikin roti, kasih duren, nanti jadi roti rasa duren. Bentuknya bukan duren tapi roti. Sugune engko rak malih doyan. Nah kalau anak-anak ya itu gawian es krim kasih duren, namanya es krim rasa. Jadi orang itu malah gelem mengkonsumsi duren, padahal aslinya gak doyan. Paham? Gak doyan duren, disuguhi duren, diloloh-loloh ke. Ya raimu diasap kulit duren. Orang gak suka dalil loh, belum seneng ngaji diloloh-loloh dalil qala ta'ala, qala ta'ala. Ada penjual bakso seharian belum laku sama sekali. Sak mangkok pun belum laku. Lungguh lemes sambil pegang sotil. Didekati langsung kasih dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ngamuk ya. Gak usah dalil lah, sampluk sotil lambemu. Ya kayak gitu, ibarat orang nggak suka daging sapi, jangan disuguhi daging sapi muntah. Ayo coba dikemas, diracik, diolah, gawian pentol bakso. Malah doyan, kan ada orang daging sapi itu gak doyan, tapi pentol bakso entek petang rombong. Seperti itu. Makanya sampai dibikin tembang, ada tembang ilir-ilir, ada tembang suluku-suluku, batok, ada tembang turi-turi, puting, kayak gitu. Itu isinya filosofi agama yang luar biasa. Kalaupun ada yang nggak suka, digawe tembang dolanan. Anak-anak kecil itu, anak kecil, kenapa? Kalau anak kecil seneng, otomatis ibunya ikut seneng, bapaknya ikut seneng. Mbuh ra nyaut dijak ngomong. Kalau anak kecil udah seneng, ya secara otomatis nanti ibunya kepeksa seneng, bapaknya kepeksa seneng, mau nggak mau ikut seneng karena anaknya seneng. Tapi kalau ibunya yang seneng, belum tentu anak seneng, bapak seneng. Bapaknya seneng, belum tentu ibunya seneng, belum tentu anak seneng. Tapi kalau anak seneng, pasti nanti ibu bapaknya ikut seneng. Nggak percaya? Misalnya ada bapak, ibu sama anak kecil lagi ke pasar. Begitu nyampe pasar tuh anak kecil seneng sama mainan. Ulo-ulonan nih, keloket. Itu anaknya langsung ngomong, "Bu, aku kepengin ulo iku, Bu." Ibunya digeret ngikut toh. Bapak ayo ngetut ke mburine. Ayo Pak, nuruti anak. Begitu sampai, dipegang. "Iki Bu, aku tumbas ke iki Bu, aku seneng iki." Kata ibunya, "Ojo le iki contoh iki elek sama iki lho njupuk sing anyar." Akhirnya dibuka, dicoba karo ibuke lho, ibuke dolanan ulo-ulonan toh. Begitu pegang keloket bapaknya usul, "Bu, kuwi warnane elek, kuwi kurang cerah. Sing iki wae lho Bu, warnane apik." Dicoba pisan karo bapake. Ya gelem ra gelem malah dolenan ulo-ulonan padha karo anak. Karena anak seneng, ibu seneng, bapak seneng. Tapi coba ibunya seneng, belum tentu anak seneng. Waktu di pasar ibune contoh ngajak tuku BH. Digeret anaknya, begitu ibunya pegang, "Bu, gak seneng kacamata." Makanya sampai ada tembang dolenan judulnya Gundul-Gundul. Masih hafal? Masih. Ayo coba dinyanyiin 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Fales suaranya. Nggak nyanyi itu nggak usah ditahan suaranya, dibrol ke wae. Gembelengan. Nggak usah ditahan, nanti kalau ditahan, mohon maaf, kalau daya tahannya kurang kuat, bisa kita nanti malah nanti suasana di sini jadi nggak nyaman gara-gara daya tahanmu yang nggak kuat. Yuk diulang, 1, 2, 3. Gundul-gundul gembelengan, nyungge-nyungge gembelengan, wakul glempang sekali wakul glempang sekali.
rapi ketok desamu. Ngene gayane lek update status. Alang-alay artis. Elengo aslimu desa nduk. Buktine lho tak nyanyi gundul-gundul pacul ya. Ngono lek ngomong adek ngapain. Lagi galau. Kayamu galau. Duh, justru galau itu sebenarnya God always listening and understanding. Itu kan dunia kan Allah tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang terbesit di hati kita Allah pun tahu. Maka itu namanya galau. God always listening and understanding. Kalau anggap aku kira iso ngono. Maka hidup harus selalu optimis, selalu smile. Senyum itu punya kekuatan yang luar biasa. The power of smile. Itu boh. Gak percaya. Aku diinfok bahasa Inggris. The power of smile. Dipikir aku gak iso bahasa Inggris ngono. Senyum itu punya 4 kekuatan. Arep nyanti nyambang. Satu rungokke. Dilanjut apa enggak nih? Belum. Jom. Senyum itu punya 4 kekuatan. Yang pertama bukti bersyukur. Yang kedua optimisme. Yang ketiga bernilai sedekah. Yang keempat antioksidan yang tinggi untuk kekebalan tubuh. Orang yang suka senyum itu nggak mudah sakit-sakitan. Nggak percaya. Makanya kenapa kalau saya ngaji tak kemas sistem kayak gini. Ya biar kalian senyum, biar kalian ada ketawanya. Sampai sekarang itu ada terapi penyembuhan penyakit itu pakai senyum. Orang yang suka senyum itu antioksidannya tinggi, kebal tubuhnya, gak gampang kena penyakit. Dan itu sebagai tanda bahwa hatinya bahagia. Orang kalau hatinya bahagia itu mulutnya pasti senyum dan mulutnya lebar. Lambe ciuti lambe bermasalah. Orang kalau seneng apian hatinya itu lambene mesti ombo. Mbak gimana mbak kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Semua sehat. Mesti lambene ombo. Iya benar, lambe ciuti lambe bermasalah tak bilangin. Bibir ciuti bibir bermasalah. Woi, woi, gimana kabarnya? Baik. Gue dikirim. Mau tahu aja sama. Lambe ciuti lambe bermasalah. Lambe lebar lambe wong sing apik. Mohon maaf, ditakoni misalnya lagi ada orang yang salah. Mbak saya salah, maafin ya. Ya nggak apa-apa, sama-sama. Tapi kalau lambenya ciut, Mbak saya yang salah, maafin ya. Emang dasar sirik. Tutup wong. Apa kan wetengmu kok kebo-kebo? Hah? Nyapa wetenge dikebo-kebo? Sakit. Oh ya wis tak pikir ya Allah nanti kalau punya anak mudah-mudahan kayak Pak Anwar Zahid. Oh ada yang bilang Pak Yai seksi. Mbok sakarepmu, sakarepmu. Salah. Tapi banyak yang ngomongin katanya sih tambah ganteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes. Ini nanti kalau dengar istri aku ya. Nggak enak dong.
Pak, istrinya di mana? Istrinya di Pak, istrinya. Iya, tolong perhatikan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Itu artinya apa? Orang melakukan kebaikan itu butuh kesabaran. Kalau nggak ada kesabaran, sulit untuk melakukan kebaikan. Betul? Ya, buktinya mohon maaf, yang ikut ngaji sama yang ke mall, banyak yang ikut ngaji apa banyak yang ke mall? Enggak, tapi kalau hari ini insya Allah banyak yang ngaji. Harus dong. Kalau nggak gitu ya aku yang susah. Maka subhanallah, orang kalau sudah benar amanu amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar, itu dasarnya yang pertama adalah iman. Zaman boleh berubah, akidah jangan sampai goyah. Maka dalam berprinsip, saya sering sampaikan di mana-mana akhir-akhir ini, kita harus pakai filosofinya ikan laut. Filosofinya apa? Yang kenceng, filosofinya apa? Sip, thank you. Ikan laut itu iwak segoro. Nah, iwak segoro itu ikan laut. Ikan laut itu iwak segoro. Nah, iwak segoro itu ikan laut. Ikan laut itu semakin lama semakin gila. Mohon maaf, tolong diperhatikan. Ya nggak apa-apa, sambil ada yang bersih-bersih sampah. Soalnya wis entek kabeh. Tiba ayu-ayu tapi kok yodong geragas. Dilanjut kan nih? Tolong diperhatikan. Ikan laut itu wes. Ikan laut itu tolong diperhatikan. Iwak segoro itu ayo sautono maneh, ikan laut atau iwak segoro? Ayo ngomong. Akan ngomong. Aku ngomong ikan laut, iwak segoro. Ngomong iwak segoro, ikan laut. Jadi saya ngomong ikan laut atau iwak segoro? Ayo. Iwak segoro. Itu sama dengono, meskipun dia direndam air asin bertahun-tahun, uripe nang banyu asin, kan hidupnya di laut, air laut rasanya asin. Dia bertahun-tahun hidup di air asin, direndam air asin bertahun-tahun, tapi ikannya nggak ikut asin. Kenapa? Karena iwak urip. Sebab iwak urip, karena ikannya hidup. Ayo sing ngarep bantah munggah. Tak jongkrok nih. Aku ngomongnya tak pikir salah. Aku sampai salah omongan. Terus temanku salah dikritiki wong akeh. Gitu gak tak pikir ngono. Kenapa ikan laut yang hidupnya di air asin, direndam air asin bertahun-tahun tapi nggak terpengaruh, padahal dia hidupnya di air laut, dikom banyu asin tapi nggak terpengaruh, nggak ikut-ikutan asin, nggak jadi asin karena ikannya hidup, soalnya iwak urip. Ayo bantang. Orang itu kalau hatinya hidup, kalau imannya hidup, gak gampang kena pengaruh. Teguh prinsipnya, kuat akidahnya, gak gampang kena pengaruh. Ya kayak ikan laut itu, dikom banyu asin ya gak katut asin. Gak mudah terpengaruh. Halo? Halo? Karena ikannya hidup, maka kalau hati hidup, iman hidup, sekalipun dikepung pengaruh jahat seperti apapun, gak akan terpengaruh dan gak akan ikut berbuat jahat. Sekalipun dikepung kemaksiatan seperti apapun, dikepung tempat-tempat maksiat seperti apapun, gak akan terpengaruh dan gak akan ikut berbuat maksiat. Silakan di lingkungannya banyak LGBT, gak akan terpengaruh, gak akan ikut. Kenapa? Hatinya urip karena imannya hidup. Walaupun di lingkungannya itu banyak tempat-tempat perjudian, nggak akan terpengaruh, nggak akan ikut-ikut judi. Kenapa? Ya karena hatinya hidup, karena imannya hidup. Walaupun di sebelah rumahnya itu ada night club, nah ya tulisannya kan night club. Ya tempat karaoke yang tiap malam banyak yang dugem, tahu dugem? Naik becak duduk gemetar. Kata dugem itu duduk gemetar, numpak becak.
Walaupun di samping rumahnya ada naik celup tempat untuk karaoke itu tiap malam dugem ajab 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 tidak akan terpengaruh, tidak akan ikut-ikutan maksiat. Kenapa? Hatinya hidup, imannya hidup. Walaupun di samping rumahnya atau di depan rumahnya ada pabrik minuman keras yang spesial diobral kayak gratis, tidak akan terpengaruh, tidak akan katut. Kenapa? Karena hatinya hidup, imannya hidup. Walaupun ada tempat prostitusi yang di dalamnya banyak perempuan-perempuan cantik ke mbah nek kuwi. Tidak akan terpengaruh, tidak akan berbuat maksiat. Kenapa? Hatinya hidup karena imannya pasti nanti sehat dohir batin. Amin. Alhamdulillah ini semuanya sehat ya. Sehat ya. Nah, keberkahan dan kesehatan ini sesuatu yang luar biasa. Sehat itu penting, sehat itu berharga, sehat itu mahal dan lebih mahal lagi biayanya kalau sakit.